muslim. Ini yang disebut al-bayyinah. Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir yang sudah akut, tapi karena logika yang dibangun Nabi, akhirnya mereka tercerabut juga dari kesalahan itu, bisa terbebas juga dari kesalahan itu. Orang-orang kafir adalah merasa bahwa di dunia ini urusan banyak, kasusnya banyak, problem hidup banyak, beban hidup banyak. Jika mereka berpikir kalau kita punya Tuhan satu maka tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lam yasa'na ilahun wahid. Tentu kita tidak cukup oleh Tuhan satu karena urusan kita banyak, problem kita banyak. Begitu seterusnya. Sehingga di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala. Belum berhala-berhala kecil yang disembah oleh mereka yang musyrik di rumah masing-masing sebagai benda yang dituhankan. Ketika Rasulullah mengajak bahwa Tuhan itu harus satu, Tuhan itu enggak sama dengan makhluk, mereka protes, ya Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak, tidak mungkin masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan? Ini aneh. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan bijak, dengan telaten mengajarkan mereka. Mereka diajarkan demikian. Kalau kamu punya satu Tuhan, yang Tuhan itu memberi rezeki kamu, merawat kamu, mensubsidi kamu. Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu. Kamu harus membersihkan dia, kamu harus memandikan dia, kamu harus ngasih makan dia. Lalu kamu milih Tuhan yang mana? Kata mereka, tentu milih Tuhan yang memberi kita. Berhala-berhala yang kamu sembah adalah merepotkan kalian. Kamu harus menyuci mereka, membersihkan mereka, ngasih sesajen sama mereka. Ini yang disebut dalam satu masal dalam perumpamaan wa huwa kallun ala maula. Hanya jadi beban bagi kamu. Oke Muhammad, kita memilih Tuhan yang enggak merepotkan kita, tapi Tuhan yang memberi rezeki kita, yang memberi makan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad? Allah memberi penjelasan lagi lewat nabinya. Allah membuat satu perumpamaan. Kalau kalian jadi pembantu, dulu istilahnya budak sahaya. Kalau sekarang mungkin pembantu. Meskipun pembantu dan budak tentu beda. Tapi gampangan dalam perumpamaan begini. Kalau kamu jadi bawahan, kemudian punya majikan banyak, semuanya minta kamu layani, mereka semuanya minta perintahnya dilaksanakan, mereka akan tersinggung dan marah besar kalau perintahnya tidak dilaksanakan. Lalu majikan Anda ini banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, semuanya tersinggung kalau semua perintahnya tidak dilaksanakan. Dengan kalau kamu jadi pembantu atau bawahan punya satu majikan. Majikan ini akhlaknya baik, tidak otoriter, perintahnya tunggal. Dan hanya dia majikan kamu. Kamu milih mana? Punya majikan banyak yang berbeda-beda dengan satu majikan saja. Lalu orang kafir menjawab, tentu Muhammad kita milih satu majikan saja. Kata Rasulullah, begitulah Tuhan. Tuhan kamu adalah nanti yang ngatur kamu, yang merintahkan kamu, yang bikin aturan. Jika Tuhan satu, maka nyaman bagi kita semua. Karena perintahnya satu, dari zat yang satu. Dan tidak ada rivalitas, tidak ada saingan. Ini yang dimaksud dalam ayat Dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Hal yastawiyani masalah. Coba Anda logika, Anda angan-angan, Anda pikirkan. Bagaimana kalau ada seorang lelaki yang jadi bawahan, kemudian dia punya majikan banyak, yang seleranya beda-beda, yang perintahnya beda-beda. Semuanya minta dilayani. Semuanya memerintahkan untuk ditaati. Tentu ini akan membingungkan sang bawahan, karena perintahnya beda-beda. Lalu dibanding dengan satu pembantu atau bawahan yang punya satu majikan. Lalu Anda milih mana? Mereka sepakat milih satu majikan. Akhirnya mereka sadar bahwa punya Tuhan banyak itu menjadi repot, menjadi problem, menjadi masalah. Akhirnya lewat kesadaran itu, karena barokah ajaran Rasulullah SAW, akhirnya mereka berkeyakinan dan menjadi tahu bahwa fa'alam annahu la ilaha illallah, bahwa memang Tuhan itu harus satu.
Ini yang dimaksud al-bayyinah. Maka pemirsa yang kami hormati, pendengar yang kami cintai, kita jangan bosan-bosan membuat argumentasi ilmiah yang memastikan bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan adalah ala kulli syai'in qadir. Ini yang dimaksud dengan al-bayyinah. Satu kejelasan, satu kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, sampai semua orang itu menjadi tahu. Ketika kebenaran begitu jelas, begitu gamblang, oleh logika yang paling sederhana sampai logika yang paling serius, ini disebut al-bayyinah. Sebab itu Allah mengajari semua nabi adalah dengan hujjah, argumentasi ilmiah. Maka dalam banyak ayat disebut wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum.